Selamat siang anak-anak kami semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh berkat dari Tuhan. Amin. Sebelum kita melaksanakan bina iman kita pada siang ini, mari kita awali dengan doa pribadi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita awali dengan lagu pembukaan. Pada saat kamu mendengarkan lagu pembukaan, kita semuanya bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita awali dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu kepada kami. Kami masih bisa mengikuti bina iman pada siang ini. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini, kami undang Kau hadir di dalam hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu pada siang ini. Ya Bapa, kami juga mohon kepadamu, berkatilah kami. Pada saat ini kami belum bisa belajar tatap muka. Semoga Kau jauhkan dari segala pandemi COVID-19 ini, agar kami bisa belajar kembali di sekolah kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Inilah doa kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih kepada anak kami. Kita dengarkan firman Tuhan. Injil kita pada siang ini kita ambil dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Bagi yang punya kitab silakan dibaca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak
pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak kami sekalian, pada siang ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Yang ada Yesus memunculkan kisah 2 tokoh besar, yakni Nuh dan Lot. Kedua tokoh ini hadir sebagai tanda bahwa manusia terlena dengan kehidupan dunia. Manusia lengah oleh berbagai aktivitas kehidupan sehingga melupakan Allah. Aktivitas kehidupan manusia hanya diarahkan kepada kepentingan duniawi semata. Makan, minum, kawin, dikawinkan, membeli, menjual, menanam, membangun. Mereka sungguh berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan duniawi, namun melupakan kebutuhan rohani yang sesungguhnya jauh lebih penting. Mereka lupa mencari makanan dan minuman rohani. Mereka lalai menjalin keintiman dengan Tuhan. Mereka hanya sekedar makan dan minum, menjual dan membeli, bukan berbagi. Mereka lupa menanam benih-benih kebaikan dan tidak terpikirkan oleh mereka untuk membangun kehidupan rohani. Lalu, apakah Allah akan membiarkan mereka hidup dalam kedosaan mereka? Tentulah Allah ingin menyadarkan mereka, sehingga peristiwa air bah yang terjadi pada zaman Nuh dan peristiwa hujan api dan belerang yang membinasakan manusia pada zaman Lot menjadi teguran bagi manusia. Manusia lengah oleh berbagai aktivitas kehidupan dan tidak menyadari bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas hidupnya. Kerap kali kita terlalu sibuk dengan aktivitas dan kebutuhan
kita sampai melupakan Tuhan. Kita lengah dan tidak menyadari pentingnya kedalaman hidup rohani. Kita membiarkan gereja dan perkumpulan ibadah lingkungan menjadi sepi. Apa yang kita perjuangkan di dunia ini? Cukuplah sekedar makan, minum, kawin, menjual, membeli, menanam, dan membangun kehidupan jasmani kita? Jangan lengah. Berusahalah agar kita dipilih untuk dibawa oleh Allah, bukan yang ditinggalkan. Anak-anak kami sekalian, Allah mengingatkan kita agar kita mengingat siapakah yang menciptakan hidup kita. Jangan kita beranggapan bahwa hidup ini adalah milik pribadi kita semata. Kita ingat bahwa yang berkuasa, yang menciptakan, yang selalu ambil bagian dalam hidup kita itu adalah Allah Bapa Pencipta kita. Jadi kepada anak-anak kami ingatkan sekali lagi agar lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin membaca firman Tuhan, bernyanyi lagu rohani, dan juga ikut kegiatan-kegiatan kerohanian di tempat tinggalmu masing-masing, maupun nanti ketika kamu berada di sekolah, dimanapun kamu berada. Ingatlah bahwa Allah yang punya kehidupan kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga firman ini benar-benar tumbuh di dalam kehidupanmu, di kehidupan kita bersama, untuk kita membangun iman kita bersama. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami yakin Engkau masih ada di dalam hidup kami. Setiap kami berseru, memohon dengan penuh kerendahan hati, dengarkanlah ya Bapa seruan kami, permohonan-permohonan kami melalui putra-putrimu. Kita dengarkan doa permohonan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami ingin mendoakan pemimpin gereja kami agar Engkau menyertainya, memberkatinya, memberi pemimpin gereja kami kebijaksanaan agar dapat memimpin gereja kami dan mengembalakan gereja kami dengan lebih baik lagi dan memajukan gereja kami. Ya Bapa, berilah memimpin gereja kami kesehatan agar bisa memimpin gereja kami lebih baik lagi. Demikianlah doa yang kami sampaikan melalui perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Doa bagi orang tua. Ya Tuhan, di siang hari ini kami sedang melaksanakan bina iman, dan kami juga berdoa buat orang tua kami, semoga Engkau melancarkan rezekinya yang telah kami mohon. Doa bagi pemimpin negara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami juga tidak lupa berdoa buat pemimpin negara kami. Kiranya Bapa, Engkau senantiasa memberikan mereka nafas kehidupan, kesehatan, dan memberikan mereka kebijaksanaan agar dapat memimpin kami rakyatnya ke arah yang lebih baik lagi. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami juga tidak lupa pula berdoa buat presiden kami, wakil presiden, seluruh para menteri, dan yang duduk di bangku pemerintahan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Dimudahkan segala rezekinya, biarlah apa yang menjadi rancangan mereka sampai sepanjang hari ini boleh menjadi rancangan yang baik dan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Hanya doa kami ya Bapa, terpuji termulia namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon
mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah mendengarkan Injil-Mu dan juga pesan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau ingatkan kami agar kami lebih dekat dengan Engkau, agar kami tidak melupakan Engkau dalam hidup kami. Kami menyadari kami jauh dari-Mu. Kami sungguh banyak melupakan Engkau. Maka ingatkan kami selalu Tuhan, agar kami bisa lebih banyak berdoa dan lebih bisa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Bimbing dan berkatilah kami dalam menjalankan seluruh aktivitas kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan lagu penutup. Silakan anak-anak kami ikuti lagunya, dan kamu membuat komitmen akan mengikut Tuhan, meninggalkan hal-hal yang menjerumuskan kamu, hal-hal yang membawa kamu ke dalam jurang kehancuran. Mari bangun hal-hal yang positif, seperti kegiatan-kegiatan yang positif, membantu, bekerja, mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, di masyarakat yang baik. Jadilah warga negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dengarkan lagu berikut. Kamu juga ikut bernyanyi, kita nyanyikan bersama. Bahwa dunia ku tinggalkan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan
Baik anak-anak kami, kita mengakhiri bina iman kita pada siang ini. Pesannya bahwa kita meninggalkan hal-hal duniawi yang merugikan kita. Kita mencari hal-hal yang rohani, yang membangun iman kita, kehidupan kita, agar kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Kita akhiri dengan doa pribadi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Dadah. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati.